Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani ayyamini wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sungguh bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Pada Quran surah Saba ayat 15, yang menjadi cita-cita luhur kita umat Islam untuk mewujudkan sebuah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang makmur, yang nyaman dalam ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diperlukan sebuah proses yang dimulai dari pribadi yang saleh. Pribadi saleh itu terpadu antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan emosionalnya. Dari pribadi yang saleh diharapkan nanti bisa melahirkan keluarga yang sakinah, yang dibangun atas dasar mawaddah warahmah, saling mencintai dan menyayangi antara satu dengan yang lain. Dari keluarga yang sakinah itu maka akan terbentuk sebuah lingkungan, sebuah desa yang baik yang dikenal dengan Qaryah Thayyibah. Dan pada gilirannya negeri yang makmur yang dikatakan baldah Thayyibah di sini akan dapat kita raih. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, kajian kita kali ini membangun sebuah qaryah yang thayyibah. Kalau dari kata pembangunan, asal kata bangun artinya bagaimana membangun mentalitas diri untuk bergerak menuju perubahan dalam semua aspek kehidupan. Maka apa yang dipesankan Allah pada Quran surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Dan sekiranya penduduk negeri sebuah qaryah itu beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Maka untuk membangun sebuah qaryah yang thayyibah, kita perlu mengenal karakteristik yang diharapkan. Yang pertama adalah masyarakatnya beriman, yang kedua tentram dan sejahtera, yang ketiga mensyukuri nikmat Allah, yang keempat saling bekerja sama tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, yang kelima ukhuwah senantiasa terjaga, yang keenam semangat amar ma'ruf nahi mungkar, yang ketujuh memiliki etos kerja yang baik, yang kedelapan berkeadilan. Kemudian setelah kita
memahami berkaitan dengan karakteristik yang menjadi harapan dari sebuah qaryah yang thayyibah, maka kita perlu mengenali langkah-langkah dakwah prioritas. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman keislaman. Jadi, munculkan kecintaan kepada Al-Quran yang diawali dengan belajar membaca, dilanjutkan dengan tahsinul qiraah, memperbagus bacaan supaya ada sentuhan pada jiwa, dengan harapan setelah itu mereka ingin mengerti tentang kandungan yang dibaca itu. Karena apa? Banyak yang bisa membaca Al-Quran, bahkan hafal, namun kecintaan, keinginan untuk mengerti apa yang menjadi pesan Allah lewat Al-Quran kepada Rasulullah yang diperintahkan untuk disampaikan kepada kita, ini tidak semuanya ada keinginan untuk mengamalkan, untuk memiliki gaya hidup yang sesuai dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, objeknya adalah mu'allaf dan du'afa. Mu'allaf di sini ada dua tingkatan. Yang pertama, mu'allaf A, mereka sudah beragama Islam, nenek moyangnya Islam, dari keturunan yang beragama Islam, namun mereka belum mengamalkan ajaran Islam. Jadi masih banyak yang tidak sholat, tidak puasa. Walaupun punya harta, mereka tidak mengeluarkan zakat, bahkan tidak mau untuk melaksanakan ibadah haji. Sedangkan mu'allaf B, yaitu mereka yang memang sebelumnya beragama selain Islam, kemudian tertarik untuk mengikuti Islam bukan karena paksaan, maka ini pembinaannya perlu ada tahapan-tahapan, jangan dikumpulkan dengan umat ijabah. Mereka masih tergolong umat dakwah yang perlu digembirakan, jangan ditakut-takuti dengan pembinaan yang mudah seperti Rasulullah waktu di Mekah. Basyiru wa la tunafiru, yassiru wa la tu'assiru. Gembirakan, jangan ditakut-takuti. Mudahkan, jangan dipersulit. Nah, untuk itulah maka pada mu'allaf yang du'afa ini perlu ada tambahan penguatan, menumbuhkan harga diri dengan perilaku mandiri. Jangan seperti di beberapa kota masih ada kampung pengemis yang mereka beranggapan mereka adalah bekerja. Jadi harga dirinya ditingkatkan, adanya rasa malu kalau menjadi peminta-minta, bahkan juga malu kalau berhutang ke sana kemari, padahal dirinya memiliki keterampilan. Jadi sikap malasnya yang perlu diperangi. Nah, dengan cara memberikan keterampilan dan juga memikirkan terkait dengan pemasarannya, dan tanamkan kepada mereka terkait dengan menumbuhkan harga diri dengan perilaku mandiri. Pesan Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, yang dikuatkan oleh Bukhari dan Muslim, la ayyahmilar rajulu hablan fayahtatiba bihi summa yaji'a fayad'ahu fis suqi fayabi'ahu summa yastagni bihi fayunfikuhu ala nafsihi khairul lahu min ayyas'alan nasa a'tauhu aw mana'uhu.
Seorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar, lantas dibawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya dan keluarganya, maka itu lebih baik dari seorang yang minta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, ma akala ahadun ta'aman khairan min ayyakula min amali yadihi. Tiada makanan yang lebih baik daripada hasil usaha tangan sendiri. Bahkan Rasulullah mendoakan dalam hadis Ahmad, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari, mereka bangun di waktu subuh setelah beribadah kepada Allah, kemudian mereka mencari karunia Allah dengan usahanya sendiri. Bahkan kata Rasulullah, yang tangannya kasar karena bekerja untuk memberi nafkah kepada diri dan keluarganya, itu lebih dicintai oleh Allah daripada yang pemalas. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, setelah memahami langkah-langkah dakwah yang harus kita lakukan untuk membangun sebuah qaryah yang thayyibah itu, maka kita perlu memperhatikan indikator keberhasilan sebuah qaryah yang thayyibah. Yang pertama adalah agama. Jadi bagaimana masjid atau musala itu dibangun menjadi pusat kegiatan bersama. Jadikan masjid yang ramah anak, ramah dengan remaja, kemudian dimakmurkan tidak hanya jadi tempat sholat, namun jadi tempat untuk belajar, interaksi antara satu dengan yang lain untuk menghubungkan jamaah supaya terjalin silaturahmi. Yang kedua, pendidikan, partisipasinya tinggi. Jadi kalau kita sudah mengenal jamaah di sekitar, maka kita mengerti bahwa mereka perlu pendidikan tingkat lanjut. Jadi jika ditanya tidak mampu biaya, maka disitulah ada dana zakat dari sabilillah yang harus kita berikan kepada mereka untuk melanjutkan pendidikannya. Jadi masjid tidak hanya menyiapkan nasi bungkus atau sembako, namun bagaimana sebagian, bahkan kalau bisa itu lebih besar, yang dikeluarkan untuk mencerdaskan jamaahnya, karena dengan ilmu itu mereka bisa berubah. Jadi kita kasih pancing, jangan kasih ikannya saja, karena kalau sudah terbiasa dimanjakan dengan nasi bungkus dan sembako, itu justru bisa jadi mereka menjadi pemalas. Akhirnya hidupnya sudah merasa nyaman karena ada yang memberikan subsidi. Nah, ini tidak bagus untuk perkembangan mentalitas umat Islam, khususnya bagi remaja di masa yang akan datang. Kemudian kesehatan, perilaku sehat, jadi sehat fisik dengan memberikan penyuluhan kesehatan, kemudian jiwanya juga sehat ya, dengan memperbanyak mengkaji Al-Quran, rumahnya tidak harus mewah tapi bersih, sehat, dan lingkungan yang kondusif. Dari sisi sosial, hubungan yang harmonis antar keluarga. Kalau di perkampungan biasanya dalam satu desa itu masih ada hubungan keluarga. Nah, ini juga menjadi indikator dari keluarga yang dikatakan sakinah itu apabila tercipta suasana
yang agamis, kemudian stabil ekonominya, kesehatannya memadai, pendidikannya optimal, dan hubungan yang harmonis antar keluarga. Dan cerminan keluarga menjadi uswah hasanah sekaligus qudwah yang senantiasa menggerakkan kebaikan. Jadi satunya kata dan perbuatan itu adalah yang menjadi harapan dari keluarga yang bisa menjadi teladan, menjadi uswah hasanah di lingkungannya. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, sebuah qaryah yang thayyibah, yang bagus, itulah bagian daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan doa sapu jagat. Mudah-mudahan bersama-sama kita melakukan perubahan di mana masjid menjadi sentral kegiatan untuk membangun sebuah qaryah dari pemahaman keagamaannya, kemudian kemandirian ekonominya, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Maka janji Allah pasti akan bisa dibuktikan yang begitu banyak di dalam Al-Quran, seperti pada Quran di surat An-Nahl ayat 112. Wadaraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'amillahi fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Dan Allah telah membuat satu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rizki datang kepadanya melimpah ruah dan dari segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.